Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata kuliah medan elektromagnetik. Tapi sebelum masuk ke materi inti tentang elektromagnetik atau medan listrik maupun medan magnet, kita akan sedikit membahas tentang vektor. Ini adalah materi review yang pernah diberikan pada mata kuliah kalkulus 1 ataupun kalkulus 2 dan juga matematika teknik dan materi sistem koordinat. Kenapa kita harus menekankan materi vektor dan sistem koordinat? Karena medan elektromagnetik jika kita lepaskan di ruang hampa ataupun ruang udara, maka dia akan memiliki, selain memiliki besaran, juga memiliki arah kemana dia merambat. Tentu ini ada beberapa kriteria atau aturan khusus supaya medan listrik ataupun medan magnet ini bisa merambat di udara. Dan merambat di udara artinya dia memiliki misalnya suatu titik sumber dan titik tujuan yang harus kita gambarkan pada sistem koordinat. Sistem koordinat ini bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dan yang akan kita pelajari bukan hanya sistem koordinat kartesian. Nanti kita akan melihat satu persatu sistem koordinat yang mungkin terjadi untuk melakukan analisis pada medan listrik maupun medan magnet. Vektor. Karena materi ini adalah materi review atau materi pengulangan, maka saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang vektor itu sendiri. Jadi tidak perlu adanya latihan soal di sini, hanya sedikit mengingat kembali apa itu vektor. Terdapat dua besaran fisik kalau kita melakukan pengukuran. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar ini hanya dituliskan dengan sebuah angka yang menjelaskan besarnya kuantitas. Misalnya temperatur, suhu di ruangan ini adalah 27 derajat Celcius misalnya, atau luas tanah besarnya adalah 500 meter persegi, massa, kelembaban dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari besaran skalar. Sedangkan besaran vektor adalah besar fisik yang bukan hanya dia memiliki besarnya kuantitas ataupun magnitud, tapi juga memiliki arah. Jadi contohnya adalah gaya. Misalnya gaya tarik. Kita menarik suatu benda, arahnya entah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan besarnya adalah berapa newton. Bisa juga dengan gaya gravitasi. Gravitasi arahnya akan selalu sama ke pusat bumi. Kecepatan benda, nah ini harus dibedakan antara kecepatan dengan laju. Kalau laju adalah besaran skalar, sedangkan yang namanya kecepatan itu adalah vektor. Jadi mungkin ada sedikit salah kaprah mengatakan kecepatan mobil adalah misalnya 100 km per jam. Nah, sebenarnya itu adalah lajunya. Sedangkan kalau kita menyatakan kecepatan, maka harus menunjukkan pula arahnya. 100 km per jam, arahnya kemana? Ke utara, ke selatan, ke timur, dan lain sebagainya. Vektor direpresentasikan oleh garis lurus dengan kepala panah menunjuk arah dari vektor dan panjang garis sebagai besar vektor. Dan yang harus diperhatikan adalah vektor itu tidak menandakan posisi. Jadi kalau misalnya vektor A sama dengan 2,3, nah dia tidak menandakan posisinya di mana, tapi hanya menandakan arah ke X sebesar 2, ke Y sebesar 3. Dan kalau kita hitung magnitudnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, tapi dia tidak menunjukkan posisi vektor tersebut ada di mana. Kecuali kalau dia dinyatakan sebagai vektor posisi. Maka vektor posisi selalu memiliki titik awal di pusat koordinat, yaitu 0,0 atau dalam 3 dimensi 0,0,0. Itu yang harus dibedakan. Nah, vektor juga dituliskan menggunakan huruf entah besar atau kecil, dan dalam tulisan ketik maka vektor ditandakan dengan huruf tebal. Nah, ini jadi ini bold, itu menandakan vektor. Sedangkan panjang vektor ditandakan dengan tanda magnitud seperti ini atau garis absolut yang menghimpit huruf vektor tersebut.
seperti itu. Dan vektor satuan adalah vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Rumusnya adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang dari vektor tersebut. Nah, dalam beberapa kasus kita hanya ingin melihat arah dari suatu vektor, jadi besarannya tidaklah penting. Yang ingin kita tahu adalah arahnya, maka kita menggunakan vektor satuan. Vektor satuan umumnya bisa dituliskan sebagai U, bisa dikatakan sebagai unit vektor atau notasi lainnya. Nah, jadi ini representasi dari vektor, misalnya ini vektor A, berarti ini adalah vektor satuan dari A. Ingat, posisi tidak menentukan apakah itu vektor tersebut letaknya di mana, selama itu bukan vektor posisi. Jadi mau saya letakkan di sini, di sini, di sini, dan lain sebagainya, yang penting arahnya ke arah yang sama, maka itu adalah vektor satuan dari A tersebut. Penjumlahan vektor kita sudah tahu, ini adalah arti geometrinya, dan juga dia bisa dipertukarkan, yang mana dulu yang diperjumlahkan, yang depan dulu atau yang belakang dulu. Sedangkan pengurangan vektor adalah penjumlahan dengan minus dari vektor tersebut. Nah, jadi A min B sama dengan A plus minus B. Minus pada vektor menandakan bahwa vektor tersebut diubah arahnya sejauh 180 derajat. Jadi kebalikannya ke belakangnya. Nah, ini B, ini adalah minus B. Nah, perkalian vektor ada dua, yaitu perkalian titik dan juga perkalian silang. Perkalian titik atau dituliskan sebagai A dot B seperti ini, itu bisa kita hitung sebagai perkalian dari kedua panjang vektor tersebut dikalikan dengan cos alfa. Nah, ini adalah A cos B. Nah, untuk perkalian vektornya sendiri seharusnya kalian masih ingat bahwa perkalian titik artinya kita hanya mengalihkan merupakan penjumlahan dari perkalian komponen yang sama. Itu silakan nanti kalian ingat kembali. Nah, umumnya perkalian titik itu disebut sebagai juga vektor gaya. Jadi A dot B ini bukan vektor ya. Perkalian titik disebut juga dengan usaha. Di sini hasil dari perkalian titik biasanya disebut sebagai usaha. Nah, misalnya kita menarik suatu benda ke arah F sejauh R. Ini. Maka usaha yang dilakukan adalah panjang F dikalikan dengan panjang R di cos alfa, atau panjang F cos alfa dikalikan dengan perpindahannya yaitu R. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah perkalian silang. Perkalian silang dituliskan sebagai cross, jadi A cross B adalah panjang A dikalikan panjang B sin alfa, dan arahnya adalah ke suatu arah yang tegak lurus dengan kedua vektor A dan B tersebut. Jadi di sini kita akan mengikuti kaidah tangan kanan. Kalau misalnya A cross B, jadi kita lihat menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan arah A ke B. A ke B, maka jempol adalah arah dari hasil cross produknya. Jadi kalau misalnya A cross B itu akan terbalik dengan B cross A, atau A cross B sama dengan minus dari B cross A. Nah, panjang dari C ini biasanya menentukan, panjang dari C ini menentukan luas dari jajar ginjang A dan B ini. Nah, seperti itu merupakan area jajar ginjang atau paralelogram. Seperti itu. Nah, perkalian silang juga sering digunakan dalam kasusnya adalah momen. Momen itu adalah suatu momen itu diakibatkan oleh suatu benda yang berputar terhadap porosnya yang ditarik dengan besarnya V sejauh titiknya dari porosnya adalah sejauh R. Jadi misalnya ini adalah poros, lalu kita tarik ini sejauh R dari porosnya sebesar F. Nah, maka momen dari benda putar tersebut adalah besarnya vektor R dikroskan dengan vektor F. Sekali lagi, ini hati-hati jangan terbalik, karena kalau terbalik maka momennya arahnya akan terbalik. Oke.
Berikutnya kita akan membahas sistem koordinat. Sistem koordinat itu ada dua, yaitu yang akan kita pelajari, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Eh, untuk sistem koordinat 2 dimensi ada sistem koordinat kartesian dan ada sistem koordinat polar. Di sini akan sedikit berbeda definisinya. Jika kartesian maka kita mengukur dari panjangnya x aksis dan y aksis, maka kita mempunyai suatu titik di sini. Nah, pada koordinat polar yang kita lihat bukan panjang dari x dan y, melainkan panjang dari panjang titik tersebut ke titik pusat 0,0. Lalu sudut yang dibentuk antara garis dari 0,0 ke titik tersebut terhadap sumbu x. Sehingga di sini parameter yang digunakan bukan lagi x, y tapi r, theta. Umumnya kita di sini akan menggunakan theta ya, r, theta. Dalam beberapa referensi ada yang menggunakan pi, ada yang menggunakan alfa dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari hubungan antara kartesian dengan polar di sini, maka kita bisa melihat bahwa x sama dengan r cos theta dan y adalah r sin theta. Sedangkan r-nya sendiri adalah Pitagoras dari x dan y atau akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Sedangkan theta-nya sendiri adalah arcus tangen dari y dibagi dengan x. Nah, sedangkan untuk kartesian 3 dimensi, parameternya kita tambahkan dengan dimensi ketiga yaitu z. Nah, untuk silindrikal maka kita akan melihat bentuknya adalah bentuk silindrikal. Sebenarnya bentuk silindrikal ini seperti bentuk polar pada bidang XY, lalu kita tambahkan parameter Z. Jadi ini masih mirip dengan bentuk polarnya. Di sini parameternya adalah rho, pi, dan Z. Nah, ini agak sedikit nanti dibedakan antara rho di sini, r di sini dengan yang r pada bola. Rho di sini adalah bentuknya sama seperti bagian polar, dia berada pada bidang XY. Ini adalah rho-nya. Jadi panjang dari titik pusat sampai suatu titik pada bidang XY. Nah, sedangkan pi adalah sudut yang dibentuk garis rho tersebut terhadap sumbu x, dan z adalah besarnya atau panjangnya ke arah sumbu z. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan untuk bola, nah, di sini parameternya adalah r, theta, dan pi. R ini adalah panjang jari-jari dari bola tersebut atau panjang dari titik pusat ke ujung titik tersebut. Nah, sini. Jadi ini adalah kulit bolanya pada ujung R ini. Jadi ini masuknya adalah jari-jari. Nah, sedangkan theta adalah di sini sudut yang dibentuk antara garis R dengan sumbu Y. Sedangkan pi-nya adalah sudut yang dibentuk antara di sini R sin theta. Jadi kalau kita cerminkan R ini ke bidang XZ maka menjadi R sin theta dan sumbu Z. Maka ini adalah pi. Oke, kita akan melihat pada sistem koordinat kartesian 3D. Nah, kalau kita misalnya menggeser suatu titik tersebut, misalnya dari P1 ke P2, maka kita memiliki pergeseran terhadap X, terhadap Y, maupun terhadap Z. Asumsi pergeseran tersebut sangat kecil. Maka di sini kita bisa melihat bahwa P1 bergeser sejauh Z, ini berarti DZ, dan ini adalah DY, dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu bentuk di sini, entah itu kubus ataupun balok. Nah, balok atau kubus ini kita bisa menggambarkannya sebagai suatu permukaan yang mengarah pada suatu arah tertentu. Misalnya di sini adalah permukaan DY DZ itu memiliki arah ke arah X positif. Permukaan DX DZ memiliki arah ke arah Y positif, dan permukaan DX DY memiliki arah ke arah Z positif. Kalian bisa bayangkan bahwa tembok, entah itu di kelas atau di ruangan, tembok itu memiliki suatu muka yang mengarah ke arah tertentu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin melihat volume dari balok atau kubus tersebut, maka
volume dari balok atau kubus tersebut adalah panjangnya misalnya ini adalah dy kali lebarnya misalnya ini adalah dx, dan tingginya adalah dz. Sedangkan panjang vektor antara P1 dan P2 itu adalah dx ke arah AX. Nah, dx ke arah AX ditambah dy ke arah AY, berarti ini yang dx, dy, dan juga dz ke arah AZ. Dan area yang dibentuk yang tadi saya sudah sebutkan adalah area yang menghadap ke arah X atau SX, surface ke arah X adalah dy dz. Sedangkan area yang ke arah Y adalah dx dz. Dan area yang ke arah menghadap ke arah Z positif adalah dx dy. Ya. Sebenarnya kita bisa melihat misalnya permukaan ini akan sama dengan permukaan yang belakang tapi menghadapnya ke arah yang berlawanan. Itu tidak masalah karena diasumsikan ini adalah suatu bentuk atau panjang yang sangat kecil, artinya ini bentuk yang sangat kecil. Kita dapat mengasumsikan bahwa permukaan ini itu memiliki kesamaan dengan permukaan yang di belakangnya, hanya arahnya berbeda. Bagaimana kita menentukan orientasi arahnya sebenarnya tidak terlalu bermasalah asal kita konsisten. Kalau misalnya arahnya bagian sini adalah ke arah sana semua negatif, maka yang lainnya pun negatif, artinya ke arah dalam semua. Tapi umumnya untuk kasus seperti ini kita melihatnya ke arah luar semua, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sistem koordinat silindrik, kalau kita misalnya anggap aja ini seperti cake ulang tahun yang bulat seperti itu misalnya. Nah, kita potong sebagian di sini. Mari kita belah, potong kecil. Nah, akan membentuk suatu bentuk ini juga seperti balok dan ataupun kubus, tapi tidak benar-benar persegi. Ada bagian lengkung di sini yang membentuk sudut akibat dari lengkungan silinder tersebut. Nah, ini akan bagian ini adalah dero, yaitu adalah bagian dari atau potongan dari ro atau jari-jari silinder. Nah, sedangkan yang tinggi ini adalah dz atau bagian dari z. Nah, di sini karena dia adalah arkus atau lengkungan dari bentuk silinder yang ini, kulit silinder, maka dia tidak bisa, panjangnya itu bukanlah dpi di sini, tetapi harus dikalikan dengan panjang dari jari-jarinya karena merupakan busur ya, arc itu busur ya, busur dari lingkaran yang ini. Maka di sini panjangnya adalah rho dpi, sehingga volumenya adalah kita kalikan rho dpi dz. Sedangkan panjang vektor adalah d rho ke arah areo ditambah rho dpi ke arah api dan ditambah dz. Dan permukaannya tinggal kita kalikan masing-masing. Misalnya yang di sini adalah berarti d rho dikalikan dengan dz. Nah, d rho dikalikan dengan dz, maka ke arahnya adalah ke arah api. Nah, begitu juga seterusnya d rho dz ke arah api. Nah, apinya karena pi-nya itu arahnya ke sana ya. Untuk yang ke arah rho berarti yang ini. Nah, itu berarti adalah dz dikalikan dengan rho dpi. Sedangkan ke arah z-nya, arah z berarti yang ke sana adalah z positif. Nah, itu adalah rho dpi rho d rho dikalikan dengan dpi. Arah z di sana berarti ini adalah rho dpi dikalikan dengan d rho. Nah, bentuk-bentuk ini nanti akan kalian perlukan dalam melakukan integral. Jadi nanti ada integral area, ada integral garis, ada integral permukaan, maka kalian harus mengingat setiap bentuk ini, setidaknya mengetahui bentuk ini untuk melakukan pengintegralan. Oke. Berikutnya untuk sistem koordinat bola ini pun sama, dv-nya adalah dr r kuadrat sin theta dr d theta dpi. Ini cukup panjang memang. Sedangkan panjang vektornya adalah yang ini dan area yang dibentuknya masing-masing adalah yang ini. Memang untuk sistem koordinat bola itu akan menjadi sangat kompleks, tapi sebagian besar kasus pada medan listrik ataupun medan elektromagnetik dianalisiskan menggunakan koordinat bola. Misalnya seperti ini, kalau kita ingin melakukan analisis pada suatu benda yang bentuknya silinder seperti misalnya kabel koaksial misalnya, maka kita akan menggunakan sistem koordinat silinder karena bentuknya seperti silinder.
kabel koaksial yang dipanjangkan. Kita akan sedikit kesulitan nanti jika kita menganalisisnya menggunakan sistem koordinat Kartesian, walaupun masih mungkin untuk dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat medan listrik maupun medan magnet di jarak yang sangat jauh, maka sumber medan listrik dan medan magnet itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu titik, atau misalnya kita ingin melihat sumber medan listrik maupun medan magnetnya ini berupa suatu elektron. Nah, maka dia dilihat dalam bentuk suatu titik. Maka analisis yang diperlukan untuk sistem koordinatnya adalah menggunakan sistem koordinat bola, tidak menggunakan Kartesian ataupun silinder. Nah, nanti kita akan bahas hal tersebut lebih jauh lagi. Nah, jadi kalau kita bisa menuliskan sistem Kartesian, silindrik, dan bola seperti ini. Kita punya AX pada komponen X, AY pada komponen Y, AZ pada komponen Z, atau pada silindrik ARO pada komponen, aduh ini masih salah ya, harusnya RO ya. Nanti tolong diganti. Saya lupa mengganti. Pi pada arah Pi, jadi ini adalah arah Pi-nya ke sini. AZ pada arah Z, dan begitu juga dengan sistem bola. Maka nanti kita bisa melakukan transformasi atau mengubah dari sistem koordinat satu ke sistem koordinat lain. Yang akan diajarkan di sini hanya transformasi dari Kartesian silindrik dan sebaliknya, dan juga Kartesian bola dan sebaliknya. Bagaimana kalau kita ingin mengubah dari silindrik dan bola, silindrik ke bola atau sebaliknya? Itu bisa dilakukan langsung, atau kita bisa mengubahnya dulu ke Kartesian, jadi dari silindrik ke Kartesian, Kartesian ke bola. Seperti itu. Ini untuk transformasi Kartesian ke silindrik yang harus diperhatikan bahwa nanti X itu harus rho itu nanti harus kita bisa dapatkan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Pi-nya adalah arkus tangan dari Y per X. Jadi kalau kita ingin mengubah bentuk seperti ini, misalnya kita punya di koordinat Kartesian misalnya, lalu kita ubah dulu A rho-nya itu adalah seperti ini. Jadi untuk mendapatkan A rho itu adalah vektor A yang ini didotkan dengan A rho. Yaitu adalah, jadi vektor A ini didotkan dengan arah ke arah rho. Rho itu adalah ke arah sini. Sehingga AX ke arah X ditambah AY ke arah Y ditambah AZ ke arah Z dikalikan dengan A rho didotkan. AX didotkan dengan A rho, jadi ini rho itu arahnya yang ke sana, X dengan rho maka menjadi X cos Pi di sini. Karena ini arah rho-nya adalah ke arah sana. Arah rho-nya ke sini. Jadi hubungan dengan Pi ini adalah X cos Pi. Ke arah sini. Arah AX didotkan dengan A rho, AX dengan A rho maka menjadi cos Pi. AX dengan A rho ini menjadi cos Pi. Sedangkan AY didotkan dengan A rho, ini adalah AY dan ini adalah A rho. Ini sama saja seperti kita mencerminkan. Nah, mencerminkan ke arah rho, maka besarnya adalah sin Pi. Karena ini Pi-nya adalah di sini, sehingga kalau di sini adalah 90 min Pi, atau kita bisa menggantikannya dengan sin Pi. Maka A rho adalah AX cos Pi ditambah AY sin Pi. Nah, jadi selain itu yang perlu kita perhatikan adalah nanti parameter X dan Y itu harus kita ubah menjadi parameter Pi dengan parameter rho dengan parameter Pi. Jadi pada saat kita transformasikan tidak ada lagi X, Y ataupun X dan Y karena Z-nya masih sama, tapi harus diganti menjadi rho dan Pi. Misalnya kalau kita A-nya di sini adalah 5X misalnya, maka A rho ini kita bisa dapatkan dari 5X cos Pi, anggap aja AY-nya 0 ya. Nah, X-nya ini harus kita ubah. X itu sama dengan rho cos Pi. Maka nanti bukan jadi 5X tapi menjadi 5 rho cos Pi dikalikan dengan cos Pi. Nah, itu yang harus diperhatikan.
Begitu juga Y nanti harus diubah menjadi rho sin pi dan Z akan menjadi tetap. Nah, untuk Z, untuk A pi ini nanti berubahnya menjadi seperti ini dan untuk AZ itu akan sama. Jadi ini akan sama, tidak perlu diubah. Yang perlu diubah ingat adalah parameternya. Yang X harus menjadi rho, yang X harus menjadi diubah ke dalam bentuk rho dan pi dan Y pun harus diubah ke dalam bentuk rho dan pi. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin mengubah silindrik ke kartesian, caranya pun sama. Yang pertama kita harus tahu bentuk atau transformasi A rho ke AX, A pi ke AY. Nah, di sini kita langsung aja, sebenarnya caranya sama seperti yang ini, tapi kita langsung saja. Maka AX sama dengan A rho cos pi dikurangi A pi sin pi. Sedangkan AY adalah A rho sin pi ditambah A pi cos pi. Nah, kalau tadinya A rho-nya misalnya di sini ada 5 pi atau 5 rho gitu ya, maka rho itu harus diubah. Rho-nya harus diubah menjadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan pi menjadi arkus tangen Y dibagi dengan X. Nanti itu harus diubah semuanya. Berikutnya adalah transformasi kartesian ke bola. Nah, di sini X-nya itu sebanding dengan RG cos pi. RG itu adalah ini. Jadi cerminan R terhadap bidang XY. Sehingga besarnya untuk RG adalah R sin theta. R sin theta yang ini. Untuk Y-nya RG sin pi, sehingga RG-nya sendiri R sin theta menjadi R sin theta sin pi. Dan Z sama dengan R cos theta. Nah, jadi nanti kalau kita ubah AX ke AR, AY ke AT, dan juga AZ ke API, maka kita mengikuti bentuk yang ini. AR, A theta, API. Ini kenapa masih rho ya? Ini harusnya pi ya. Harusnya pi bentuk yang ini. Dan jangan lupa parameter untuk X, Y, ataupun Z ini harus diubah semuanya ke dalam bentuk R theta dan pi. Jadi X adalah R sin theta cos pi, Y adalah R sin theta sin pi, dan Z sama dengan R cos theta. Begitu juga sebaliknya kalau kita ingin mengubah dari bola ke kartesian. Maka parameter R, pi, dan theta yang terdapat pada AR, AT, ataupun API ini harus diubah dulu ke dalam ya. Kalau R itu berarti menjadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Pi adalah arkus tangen Y per X, dan theta sama dengan arkus tangen dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan Z. Ini per Z-nya itu harusnya di luar akar ya. Jadi bukan di dalam akarnya. Ini saya salah. Nanti silakan diubah sendiri. Nah, maka perubahannya atau transformasinya AX, AY, dan AZ adalah demikian. Oke. Materinya sampai di sini. Nanti silakan kalian bisa mengerjakan 5 buah soal ini yang merupakan soal dari vektor ataupun dari koordinat, sistem koordinat. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.